Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rena 82J Marsaila dengan NIM 2308022 dari kelas 3A Program Studi Sistem Telekomunikasi. Dan di sini saya akan membuat resume tentang materi dari mata kuliah Sinyal dan Sistem yang berjudulnya yaitu Sistem dan Klasifikasinya. Oke, pertama kita akan membahas definisi dari sistem dulu. Jadi sistem ini itu apa? Jadi sistem ini adalah perangkat yang menerima suatu sinyal sebagai masukan atau inputnya, kemudian akan diproses sesuai dengan karakteristik tertentu dan kemudian menghasilkan sinyal lain sebagai keluaran. Sinyal lain tersebut yaitu sinyal output. Dan untuk representasinya yaitu bisa seperti ini, dimana ini adalah inputnya, kemudian akan diproses oleh suatu sistem dan kemudian akan mengeluarkan output. Dan untuk representasi secara matematis yaitu Y sama dengan TX, dimana Y adalah output sama dengan sistem dan ini adalah inputnya. Oke, kita lanjut ke klasifikasi dari sistem berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu adalah linear atau non-linear. Jadi linear yaitu adalah sifat dari sistem yang mematuhi prinsip superposisi. Ya, contoh sederhananya itu adalah input AX kemudian akan diproses dan menghasilkan output AY. Atau contoh secara aljabar mungkin seperti ini, yaitu adalah AX1 ditambah BX2 kemudian akan diproses dan menghasilkan output berupa AY1 ditambah BY2. Dan apabila sistem tersebut tidak memenuhi superposisi ini, maka sistem tersebut dikatakan non-linear. Dan ini adalah contoh dari sistem yang linear atau dinyatakan mematuhi prinsip dari superposisi, yaitu YT sama dengan 2XT, dan ini adalah penjelasan kenapa sinyal tersebut mematuhi superposisi. Oke, berikutnya yang kedua dari sifat-sifat sinyal pada klasifikasi sistemnya itu adalah time invariant atau time varying. Jadi time invariant adalah karakteristik sistem yang tidak berubah terhadap waktu. Atau contohnya seperti ini adalah input xt itu akan menghasilkan output yt, dimana t-nya itu membuat sistem ini tidak berubah terhadap waktu. Atau dalam representasi aljabarnya yaitu xt min tau itu akan menghasilkan output yt min tau juga, atau pergeserannya itu tetap sama-sama min tau. Dan ini adalah berupa contoh dimana apabila sistem tersebut dinyatakan time invariant yaitu YT sama dengan 2XT, dan apabila sistem tersebut tidak mematuhi prinsip ini, maka sistem tersebut dinyatakan time varying atau karakteristik sistemnya berubah seiring waktu. Oke, kemudian adalah klasifikasi sistem yang berdasarkan sifatnya yaitu adalah kausal atau non kausal. Jadi kausal itu adalah output sistem yang hanya bergantung pada nilai input saat ini dan masa lalu, atau dapat dibilang secara real time. Contoh dari sifat sistem kausal ini yaitu adalah YT sama dengan ST ditambah T tambah X T min 1. Ini adalah contohnya, dan ini adalah penjelasan kenapa sinyal ini dinyatakan kausal. Dan untuk penjelasan dari non kausal, jadi non kausal adalah output yang bergantung pada nilai input saat ini, sebelumnya, dan yang akan datang. Dan kemudian adalah klasifikasi sistem dengan memori atau tanpa memori. Dan kalau dengan memori ini adalah jika outputnya pada waktu tertentu bergantung tidak hanya pada input saat itu, tetapi juga pada input di masa lampau atau masa depan. Dan ini adalah contoh dari klasifikasi sistem dengan memori. Dan ini adalah penjelasannya mengapa. Dan apabila sistem tersebut dinyatakan tanpa memori, yaitu jika outputnya pada waktu tertentu dan hanya bergantung pada input pada saat yang sama. Dan berikut ini adalah contohnya kenapa ini dinyatakan bergantung pada input ya pada saat yang sama, yaitu karena kita lihat T-nya itu sama, yang berarti ini adalah saat yang sama, dan sedangkan yang atas ini T dari output dan inputnya sama, tetapi si sistemnya ini memiliki waktu pada masa lampau. Oke, sekian penjelasan resume singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.